bagaimana terjadinya diabetes sehingga bisa membuat fungsi-fungsi jadi bermasalah. Nih, makanya kita bilang tidak heran kalau diabetes ini sebagai suatu penyakit yang menjadi sumber dari segala macam masalah, ya. Jadi kalau kita lihat secara umum, diabetes itu disebut sebagai error of metabolism. Jadi metabolisme yang error. Jadi kalau handphonenya error, ya nggak bisa nerima apapun. Jadi kalau metabolisme yang dalam tubuh error, inilah yang terjadi sehingga gula jadi meningkat. Kenapa terjadi peningkatan gula? Karena liver, hati tidak mampu merubah glukosa menjadi glikogen. Atau sel tidak mampu menggunakan glukosa menjadi energi. Semua ini yang ngatur adalah pankreas, di mana pankreas menghasilkan sel alfa dan sel beta. Yang tugasnya sel alfa membantu hati untuk merubah gula menjadi glikogen, sel beta bekerja di dalam sel untuk mengutilisasi, memakai gula menjadi energi. Jadi lebih detail kalau kita lihat kerja daripada si sel alfa tadi, dia akan melepaskan glukagon, di mana di dalam hati dia berfungsi untuk melepas gula. Jadi ini harus seimbang. Jadi sel beta tadi menghasilkan insulin. Jadi fungsi daripada sel beta atau insulin tadi membuka pintu sel darah merah. Ya, tugas daripada insulin yang dihasilkan oleh sel beta yang ada di dalam pankreas adalah membuka pintu daripada sel darah merah agar gula bisa masuk ke dalam sel. Gula-gula bisa masuk. Jadi kalau misalnya insulin, ini kuncinya, insulin ini kunci nih yang bisa membuka pintu. Pada saat dia insulinnya lemah, otomatis pintu tidak terbuka dengan baik sehingga gula-gula ini tidak bisa masuk ke dalam sel. Jadi kalau kita lihat seperti ini misalnya, ini yang normal. Yang normal, orang yang punya metabolisme yang normal. Jadi kalau dia makan apel, di dalam apel itu kan banyak gula-gula nih ya. Banyak gula, apalah, nggak mesti apel lah. Pokoknya apapun makanan, gula-gula akan dilepas. Gula-gula akan terserap masuk ke dalam aliran darah. Kan begitu ya, ini yang normal. Pada saat gula-gula masuk ke dalam aliran darah, masuk dia ke dalam pembuluh-pembuluh darah, pankreas segera akan menghasilkan insulin. Fungsinya apa tadi insulin? Untuk agar supaya ini sel-sel tubuh kita ini, insulin tadi, insulin untuk supaya glukosa masuk ke dalam sel. Jadi insulinlah yang membuka pintu sel agar gula bisa masuk ke dalam sel, dibakar menjadi energi. Ya kan? Selain itu insulin juga membantu agar si gula-gula tadi masuk atau disimpan di dalam liver, di dalam hati, kemudian nanti dipecah, dirubah menjadi cadangan energi untuk otot, biasanya glikogen. Dan kalau ini sudah terjadi diabetes, apa yang terjadi? Jadi kita makan apel, ya kan? Ya udah diperes mas, cuma karena insulinnya kurang apa, yang jadi masalah justru hati melepaskan gula-gulanya. Yo, jadi dengan ketidakbiasaannya di sini, hati melepaskan gula-gulanya ini, sehingga ini kalau kita lihat di sini sel-sel resisten terhadap insulin, sehingga hanya sebagian kecil daripada gula yang mampu masuk ke dalam sel, sehingga apa, di dalam darah kita terjadilah peningkatan kadar gula. Nah, kita selalu memberikan apapun namanya, misalnya gini, kita kasihlah misalnya sambiloto, kita kasihlah brotowali, karena alami juga tuh, ya pahit. Terus, apakah itu menyembuhkan? Ya mungkin menurunkan kadar gula darah, tapi belum tentu menyembuhkan, karena dia berfungsi hanya menetralisir si
gulanya saja. Jadi kalau kayak gitu, untuk mengatasi gula apa yang dilakukan? Perbaikin ininya. Bagaimana fungsi-fungsi pankreasnya agar menghasilkan insulin dan si glukagon tadi dengan baik, sehingga gula darah bisa dimetabolisme atau bisa dibakar, bisa dipakai, dipergunakan oleh sel dengan baik, tidak numpuk di dalam sirkulasi aliran darah. Ya, jadi kalau kita lihat gangguan daripada ketidakberesan, ketidakkontrolan daripada diabetes, inilah bisa terjadi sampai akhirnya koma dan game over, ya kan? Jadi akibat insulinnya yang kurang baik, glukosa terblok sehingga kadar gula di dalam darah, hiperglisemia meningkat, sehingga kencing, jadi kandungan kencing banyak mengandung gula, sehingga jadi poliuri, artinya nguyuh terus, kencing, dehidrasi. Dengan kita dehidrasi, mulailah terjadi haus terus. Kan salah tanda-tanda orang yang kencing manis kan gitu kan? Bolak-balik kencing, bolak-balik ngelak. Ya kan? Rupanya kenapa terjadi seperti itu? Ya ini tadi, mekanismenya terjadi akibat kadar gula di dalam darah meningkat, maka di dalam air kencing, di urin kita pun gulanya meningkat. Akibat gula yang meningkat di dalam kencing, kita jadi poliuri, kencing terus, nguyuh terus, ya kan? Dari sini mau ke Malang 10 kali berhenti kencing. Yo, Mbak. Oh. Hah? Ya akibat itu terjadi dehidrasi. Ojo nguyuh nang porong, Mbak, tambah banjir tuh. Ya. Jadi akibat bolak-balik kencing, ya cairan tubuh berkurang, dehidrasi. Akibat kita kekurangan cairan, haus-haus saja. Ini kan tanda-tanda yang paling sering kita lihat pada orang-orang yang terkena diabetes, ya, dengan resiko yang macam-macam. Orang yang sudah mulai yang kita sebut di mana terbentuknya keton-keton karena gulanya yang tidak terkontrol terlampau tinggi, mulailah kita merasa kayak itu ambu kutek itu, apa biasanya aseton. Nah, jadi napasnya seperti itu. Nah, kalau udah terjadi seperti itu, biasanya kita lihat orang-orang yang sudah koma, ya. Orang-orang yang sudah koma karena kencing manis, karena diabetesnya tadi, seperti napasnya seperti itu baunya. Jadi itu karena udah sangat tingginya lah kita lihat gula-gula tadi. Ya, kasus di mana kok terjadi habis minum noni mestinya turun kok malah naik. Nah, kan kita tadi sudah cerita bahwa noni bekerja di sel alfa dan di sel beta. Sel beta itu apa? Di sel di mana dia merubah gula menjadi energi. Kan gitu ya. Jadi kalau kita lihat fungsi sel beta, bagaimana dia merubah supaya gula-gula masuk ke dalam sel. Sel alfa merubah gula menjadi cadangan energi. Jadi gula-gula ini ditarik ke hati untuk dirubah menjadi glikogen atau cadangan energi, kan gitu ya. Jadi gula-gula yang ada di otot, ada di mana, itu ditarik, ya kan? Dibawa ke hati untuk dirubah menjadi glikogen. Glikogen cadangan energi yang nanti akan disimpan di otot, kan gitu ya. Nah, kita nggak tahu kan noni ini kerjanya di mana duluan. Kalau ternyata noni itu kerjanya langsung ke sel beta, langsung gula yang ada dibawa masuk ke sel, langsung dirubah jadi energi. Apa? Yang kelihatan kadar gulanya langsung turun. Tapi bila mana dia bekerja di sel alfa duluan, resikonya apa? Seluruh gula yang ada ditarik semua kan
Kan semuanya melewatin darah, ya kan? Pada saat kita cek, kok jadi tambah naik. Saya selalu membilang kepada pasien saya, nggak usah takut. Itu memang konsekuensinya, memang berarti dia kerjanya di sel alfa dulu, sehingga yang di ujung-ujung sana diambilin dulu untuk dirubah. Kan otomatis lewat di aliran darah. Kalau dia lewat di aliran darah, pas kita periksa kok naik, kan begitu. Jadi nggak usah tahu. Biasanya proses itu kalaupun terjadi biasanya sekitar 1-2 bulan pertama. 1-2 bulan pertama biasanya, kalaupun itu terjadi di mana sel alfa duluan yang aktif, biasanya 1-2 bulan pertama agak naik memang kadar gula darah. Tapi saya bilang nggak usah takut terus, karena dia kerja di sel alfa duluan. Nanti setelah sel alfanya beres, setelah sel alfanya oke, nggak ada masalah, baru dia kerja di sel beta. Tapi kan kita nggak tahu apakah, Pak, nanti tak kayak Bapak, nanti ini di sel alfa duluan, Pak. Nggak tahu saya. Kalau bisa milih-milih, aku nggak gelem sel alfa sih, beta sih. Boleh kalau bisa, tapi kan nggak bisa. Nah, jadi nggak bisa diatur ya, suka-suka ide ya, area matune nangdi, area kerjane nangdi, ya terserah. Jadi itu yang saya sampaikan, sering terjadi bahwa habis minum itu kan naik. Takutan loh, katanya noni omongnya ayo no patene iso batin kencing manis, kok iki ora iso. Berarti kerjanya di alfa duluan, belum beta. Pada kondisi-kondisi begitu biasanya, berarti kan individu ini berbeda ya. Ya wis lah, obat yang dari dokter tadi paling enggak membantu untuk mempercepat penurunan di dalam darahnya, boleh? Ya nggak apa-apa, kombinasi lah. Jadi karena takut banget di mana akhirnya di dalam darah jadi meledak-meledak, ya udah nggak apa-apa, bantulah pakai apa terserah, mau pakai metformin kek, pakai diamikron kek, mau pakai amaril, ya udah, untuk membantu sesaat agar bagaimana yang di dalam darah jangan terlampau berlebihan, kan begitu. Karena obat itu kan hanya berfungsi untuk menetralisir gula yang ada di dalam darah, kan, bukan untuk bagaimana sel bisa bagus, bagaimana hati bisa bagus, kan begitu. Tapi karena dia kerja di alfa duluan, sehingga terjadi penarikan gula dari pinggir-pinggir sana, dari sekitar Surabaya, gula semua disuruh kirim ke Surabaya. Berarti kan di Surabaya seolah-olah gulanya ya udah, kalau gitu kejadiannya sudah barengin dengan obat-obat yang menurunkan kadar gula darah. Setelah itu misalnya diminum, nanti cek lagi HbA1c-nya, ya, apakah kemampuan pengendalian. Bila mana HbA sudah mulai ada tanda-tanda penurunan, dah obatnya stop, noni terus diminum untuk sampai bagus. Bagaimana supaya kita tahu bagus bahwa si fungsi insulin kita sudah bagus? Ada pemeriksaan yang namanya C-peptida, C-peptide namanya ya. Jadi jangan lagi periksa gula poso, gula 2 jam. Ya nggak mangan apa-apa, gulanya normal. Tapi belum tentu insulinnya bagus. Untuk mengetahui kualitas produksi insulin, kita periksa yang namanya C-peptide. Jadi biasanya di akhir masa pengobatan, saya selalu mengatakan periksa C-peptide. Kalau C-peptide-nya sudah mulai bagus, berarti kualitas insulin sudah mulai baik. Oke, Anda sudah bisa merdeka, tapi dengan syarat ojo rakus, mangan pakai otak. Noni ya nanti setelah gulanya normal, ya namanya kita ingin sehat ya, kita bukan hanya ngobatin gula kan gitu ya. Bukan semua obat dalam arti, tapi artinya bagaimana tetap supaya kita sehat. Ya lebih bagus minum 1 seloki per hari daripada minum setengah botol sehari kalau udah sakit. Tempatnya. Jadi selalu saya sampaikan bahwa
apapun yang kita minum difungsikanlah dia untuk supaya kita tetap sehat, bukan untuk ngobatin.